Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi di sebelah gua ini udah ada Lenovo Legion yang punya desain sedikit berbeda dari Lenovo Legion pada umumnya. Karena emang Legion kali ini menawarkan konsep yang lebih compact daripada versi yang sebelum-sebelumnya ya, yaitu adalah Lenovo Legion 5 Pro 16i AH7H. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini. Mulai dari desainnya dulu seperti apa. Ya, seperti biasa, Lenovo Legion ini adalah sebuah laptop yang selalu jadi tim mendang-mending. Setiap gua ngebahas laptop gaming apapun, selalu aja ada komen yang ngejawab mending Lenovo Legion, seakan-akan kayak banyak banget buzzer dari si Legion ini. Tapi emang perlu diakui bahwa Lenovo Legion emang adalah salah satu laptop gaming yang menawarkan performa terbaik dan juga cooling terbaik. Dan pada seri Legion kali ini, Lenovo menawarkan desain yang lebih compact daripada versi sebelumnya. Ini disebabkan karena bezelnya bagian atas, bawah, dan juga samping yang sekarang jauh lebih tipis, sehingga kita ngelihatnya kesannya itu laptop ini jadi sangat-sangat compact dan tipis. Padahal sebenarnya dari tingkat ketebalan, laptop ini nggak yang paling compact di kelasnya. Laptop ini masih punya dimensi dan juga ketebalan yang kurang lebih mirip-mirip. Terdapat tulisan Legion yang agak besar di bagian cover. Sebenarnya ada juga SKU yang di bagian covernya ini menggunakan logo aja. Gue sempat lihat desain yang kayak gitu dengan seri yang sama. Jadi agak membingungkan juga sebetulnya untuk SKU Legion yang satu ini. Tapi jujur aja gue lebih seneng untuk desain yang menggunakan logo font sih. Tapi ya kalau bisa diperkecil lagi nih Lenovo. Ditambah lagi kali ini nggak ada penambahan kata I untuk versi Intel untuk seri yang satu ini. Cuma mungkin kalau kalian ngelihat di marketplace, ya kayaknya sih ada beberapa marketplace yang nyebut ini tuh adalah Lenovo Legion 5i karena menggunakan CPU Intel. Padahal sebenarnya dari penamaan ini nggak ada buntut i-nya sama sekali. Tapi mungkin kita bisa sebut juga ini sebagai Legion 5i Pro karena laptopnya menggunakan platform Intel. Dan menurut gue secara desain, seenggaknya Lenovo di sini pingin coba improve ya dari karakter Lenovo Legion yang memang udah terkesan bulky. Dimensinya ini ada di angka 35,6 x 26,4 x 2 cm dengan berat 2,4 kg. Dari sini terlihat jelas bahwa compactnya laptop ini belum membayar bobot karena menggunakan material yang emang serba padat. Untuk keyboard dan touchpadnya, ini di keyboardnya full size dengan numpad. Lenovo juga tampak menjaga seluruh ukuran agar nggak terlalu kecil. Sampai arrow key-nya pun agak sedikit overlap ya. Touchpadnya nggak begitu lebar, tapi ini bukan concern utama dari laptop gaming yang cenderung menambahkan mouse lagi saat bermain game. Lalu kalau kita bahas di bagian I/O-nya, jujur aja gue suka dengan I/O-nya ini. Posisinya sangat oke karena kabel besar dominan ada di belakang, kurangnya cuma card reader aja sih yang masih absen. Lalu di bagian layarnya, ini dia layarnya 16 inch ya, bukan 15,6, jadi rasionya juga bukan 16:9. Mungkin sebenarnya akan lebih tepat kalau namanya Legion 6 sebetulnya, biar nandain kalau ini adalah versi 16 inch. Layarnya ini punya resolusi 2560 x 1600 menggunakan panel IPS, 165 Hz 3 ms dengan 100% sRGB, ada adaptive sync juga dan mendukung HDR400 dengan tingkat kecerahan hingga 500 nits. Spesifikasi yang digunakan di sini juga lumayan mentok kanan, tapi ya nggak yang paling mentok banget terutama di GPU. Untuk CPU-nya ini menggunakan Intel Core i7 12700H dengan GPU GeForce RTX 3060 laptop. RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz udah dual channel. NVMe-nya sakti 2TB NVMe Gen 4 dan ini udah RAID 0. Ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.2, HD webcam, include juga dengan Windows 11 plus Office Home Student. Untuk sampel yang ada di gua ini menggunakan konfigurasi RAID 0 karena emang ada SKU-nya sebetulnya. Tapi kalau gua ngecek di marketplace, itu jarang banget yang jual untuk config RAID 0. Lebih banyak jual yang versi 1TB-nya ketimbang versi 2TB RAID 0 ini. Mengenai opsi upgrade, di sini RAM-nya bisa mencapai 64GB dual channel, jadi ada 2 slot memori SODIMM DDR5 di dalam sini. Lalu untuk NVMe juga dia ada 2 slot, dua-duanya mendukung NVMe Gen 4 jelas karena sampel yang ada di gua pun di sini dua-duanya udah menggunakan NVMe Gen 4 dan jalan RAID 0 ya. Nah, desain cooling dari Lenovo juga selalu didamba-dambakan ya, diagung-agungkan karena kemampuan menahan TDP tinggi baik itu untuk CPU maupun GPU-nya.
Tapi melihat desain yang dibuat compact kali ini, sepertinya tingkatan airflow itu bakalan lebih sulit dikendalikan. Tapi di sini Lenovo masih berani banget ngasih TDP tinggi, baik itu untuk CPU-nya ataupun untuk GPU-nya. Pada Core i7 12700H misalnya, laptop ini tetap diberikan power maksimum dengan PL1 di 115 Watt dan bahkan PL2-nya di 135 Watt dengan durasi 1 menit. Tentu ini adalah level tertinggi untuk power dari Core i7 12700H. Lalu untuk RTX 3060-nya, Lenovo juga masih berani memberikan power 140 Watt, yang dimana ini juga rating tertinggi untuk kelas RTX 3060 laptop. Rating tinggi ini bisa dicapai apabila kalian menggunakan mode performance yang bisa kalian atur lewat Lenovo Vantage. Di sana tersedia 3 profile, selebihnya ada balance dan juga quiet. Pada mode quiet, CPU akan diberikan rating 35 sampai dengan 45 Watt, sementara balance ada di level 70 sampai dengan 80 Watt. Sayangnya, dengan desain compact, ini membuat performa coolingnya sangat mepet apabila power CPU ada di level 115 Watt plus. Maka kali ini, akhirnya Legion juga harus rela melihat suhu 95 plus. Ini akan terjadi ketika semua core-nya load 100%. Kalau kalian main game, suhunya tentu nggak akan se-ekstrim ini. Jadi saran gue sih idealnya kalian menggunakan mode balance aja karena rating CPU ada di angka 80 Watt dan memungkinkan laptop ini jalan lebih adem. Sementara untuk suhu GPU terlihat aman-aman aja di laptop ini meski dengan rating 140 Watt. Pada profile balance, suhu tertinggi all core continuous load masih ada di 82 derajat, tapi tentu ini akan ada impact ke performance all core-nya nanti ya. Di prosesor Intel ini memang peran power limit dan juga cooling itu memang amat sangat berpengaruh terhadap performa yang akan keluar nanti ya. Jadi ketika kalian ngelihat laptop itu adem, belum tentu jalannya bakalan kenceng. Bisa aja karena power limitnya direndahin banget sama vendor laptopnya. Habis itu performanya jadi lambat tapi terlihatnya adem dan seakan-akan laptop itu bagus. Jadi untuk mengukur cooling yang bagus sebenarnya untuk saat ini nggak bisa cuma dilihat dari suhunya aja, tapi kita harus bisa ngelihat seberapa konsisten performa yang bisa dikeluarkan sama kemampuan dari hardware-nya itu sendiri. Untungnya, konsep dari P-Core dan juga E-Core yang ada di Intel Core generasi ke-12 itu cukup efektif, sehingga dalam skenario tertentu, CPU nggak selalu dipaksa untuk kerja sepenuhnya, terkecuali emang butuh banget seperti 3D rendering. Oke, kita cek aja deh mengenai performanya seperti apa, karena kan untuk suhunya itu kalian udah tahu ya. Apakah performanya tetap bisa kencang di laptop ini? Kita masuk ke sesi benchmarknya aja seperti apa. Oke, kita langsung mulai ke Cinebench R23 aja ya, sekalian ngecek konsistensi performance dari CPU-nya seperti apa di laptop ini. Ini running pertama 19.229 dengan single core-nya di 1769, nggak nyampe 1900 karena emang clock dari 12701 belum mencapai 5 GHz seperti Core i9-nya ya. Setelah gua tes dengan durasi 20 menit dia looping terus, ini mengalami drop performance emang, tapi hanya turun sekitar 1200 poin aja. Dimana berarti laptop ini masih menunjukkan konsistensi performance untuk multicore yang sangat baik meskipun kita menemukan suhu 95 derajat ya. Bahkan 96 derajat itu mungkin berjalan sekitar kurang lebih 1 menit gitu saat power limit 2-nya itu masih berjalan. Kalau playback di Adobe itu udah pasti mulus-mulus saja. Jadi tentu nggak ada kendala semisal kalian mau editing video meskipun dengan RAW 4K, projectnya banyak layer dan segala macam. Dan untuk ekspornya sendiri ke 4K ini berbeda lumayan ternyata dengan versi Core i9, dimana kalau biasanya gue cek di versi Core i9 itu dia bisa mencapai 1 menit bahkan di bawah 1 menit, tapi ini ada di 2 menit 21 detik untuk ekspor ke 4K juga. Tapi jelas ini juga masih kenceng, dimana ini masih berada di bawah dari durasi projectnya, dimana durasi projectnya itu ada di 2 menit 29 detik. Kemampuan GPU-nya untuk RTX 3060 di level 140 Watt ini udah cukup sesuai, ada di sekitar 8800 gitu untuk 3D Mark Time Spy. Lalu untuk 3D Mark Port Royal kemampuan ray tracing-nya juga ada di sekitar 5200-an, jadi gue no complain untuk
GPU-nya ya, si RTX 3060-nya. Karena dari segi suhu pun itu memang masih aman-aman aja untuk RTX 3060-nya. Gaming kompetitif seperti Valorant dengan set rata kiri, ini semisal kalian mau kompetitif dengan 165 Hz-nya, itu kalian udah bisa jalanin dengan rata-rata 370-an FPS. Kalian juga bisa nambahin monitor lagi dengan refresh rate yang lebih tinggi. Semisal kalian pingin jauh lebih kompetitif lagi, karena ini masih bisa ngejar 240 Hz sebetulnya. Game ray tracing seperti Cyberpunk 2077 ini masih bisa dijalankan dengan ray tracing ultra, tapi rata-rata FPS-nya belum mencapai 60. Ini wajar karena emang GPU-nya selevel RTX 3060. Jadi gua rasa kalian perlu menggunakan DLSS dengan set mode performance, jangan yang quality, apabila kalian ingin kejar rata-rata di 60 FPS. Tapi kalau game yang portingan dari PlayStation semacam kayak Death Stranding, itu kalian udah bisa nikmatin di atas 120. Di sini menggunakan DLSS quality sih, tapi seenggaknya kalian udah bisa dapetin di atas 100 FPS untuk setting rata kanannya. Kayak Horizon Zero Dawn juga itu sama ya, bisa di atas 100 FPS untuk resolusi Full HD, dan di sini udah menggunakan preset Ultimate tapi dengan bantuan DLSS quality. Jadi udah cukup oke juga secara performa menurut gua sih. Palingan game dengan ray tracing aja sih yang belum bisa konsisten untuk dapat rata-rata 100 FPS kayak Far Cry 6 ini contohnya. Kalau kalian set ultra itu dia udah bisa di atas 60 FPS, tapi untuk ngejar ke 100 tuh masih agak-agak sulit karena emang RTX 3060 kemampuan ray tracingnya memang nggak se-OP itu. Lalu selanjutnya juga kayak Shadow of the Tomb Raider, itu kalau kalian set di rata kanan semua dengan ray tracing ultra, kalian bisa kok nikmatin rata-rata 60 FPS. Jadi targetnya ini gue rasa laptop ini memang di 1080p 60 FPS, bukan di 1080 120 plus. Terkecuali kalian memang mau main game kompetitif seperti ya Valorant, mungkin Overwatch atau CS:GO dan lain sebagainya. Untuk kemampuan SSD di sini sequential speed-nya ada di angka 11.000 MB per second atau sekitar 11 GB per second. Tentu ini kenceng banget karena memang berjalan di RAID 0. Sayangnya RAID 0 ini belum menjadikan random 4K dari SSD-nya itu menjadi 2 kali lipat juga. Cuma sekedar di bagian sequentialnya aja ya. Tapi untuk SSD-nya ini udah bagus banget. Dia dapat OEM dari Samsung. Ini nggak menjamin semuanya dari Samsung sih. Bisa aja dari Micron, bisa aja dari Hynix gitu untuk beberapa SKU tertentu. Tapi gua rasa pemilihannya akan mendapatkan kualitas speed dan juga durability yang kurang lebih sama seperti SSD yang ada di sini. Oke, bagaimana dengan harga dan juga kesimpulan untuk Lenovo Legion 5 Pro yang satu ini? Untuk harga, ini ada di angka Rp26.499.000 untuk versi SSD 1TB, karena sejauh ini gue nggak nemu sih yang 2TB RAID 0. Pastiin aja garansinya resmi kalau misalkan cari di marketplace yang ada premium care dan juga accidental damage protection-nya biasanya kalau Lenovo. Atau buat kalian yang memang cari laptop gaming dengan CPU Intel Core generasi ke-12, kalian bisa langsung aja ke official store Intel Indonesia, itu ada di blibli.com, atau klik aja di kolom deskripsi di bawah ya. Soalnya di blibli.com juga itu lagi ada event Blibli Holiday yang promonya juga kalian bisa dapetin, kayak tiket jalan-jalan ke Swiss, habis itu juga mungkin ada promo-promo cashback atau diskon juga. Kalian cek aja linknya di bawah, oke? Dan menurut gue Lenovo seperti coba mempertahankan power tinggi laptop mereka dengan desain yang lebih compact kali ini ya. Dan gua rasa tipe Legion yang seperti ini emang ideal mentoknya ada di Core i7 12700H, bukan di versi Core i9-nya. Maka dari itu Lenovo membuat config optimal lain seperti langsung memberikan RAM dual channel, GPU power tinggi, hingga config RAID 0 untuk SSD-nya. Harapannya sih Lenovo bisa improve ya dan mendapatkan solusi bagaimana cooling mereka yang sakti itu bisa disematkan pada dimensi laptop yang compact tentunya. Karena di sini yang terlihat masih dalam kategori cukup aja, bukan yang super adem dengan konteks performanya masih tetap mentok kanan gitu. Jadi menurut kalian gimana untuk Lenovo Legion 5 Pro yang satu ini? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.